Episode 1. Maafkan Mas Nia. Pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan. Ujar Fahmi membuat tubuh Nia mendadak keluh. Sekali lagi Mas minta maaf Nia. Sepertinya pernikahan kita harus dibatalkan. Jantung Nia terasa berhenti berdetak sesaat setelah mendengar Fahmi sang kekasih membatalkan acara pernikahan mereka yang bisa dihitung dengan jari. Seminggu lagi acara itu akan digelar tapi kini harus dibatalkan. Ada apa? Aku menghamili Carla. Niaku Fahmi membuat sekujur tubuh Nia membeku tak bisa berkata apa-apa lagi. Lelaki yang dia percaya selama ini sudah berkhianat darinya dan yang paling menyakitkan untuk Nia perempuan yang hamil itu adalah adik tirinya Carla. Lelucon macam apa ini? Posisi ketiganya kini berada di sebuah kafe. Fahmi sengaja mengajak Nia dan Carla untuk bertemu. Dia ingin menjelaskan apa yang sudah 2 bulan ini menjadi beban hatinya. Fahmi menarik napas dalam dan menghembuskannya perlahan. Tampak berat setelah mengatakan sebuah pengakuan yang ia jelas tahu siapapun wanita di dunia ini pasti akan hancur saat mengetahui sang kekasih sendiri telah menghamili wanita lain. Apalagi adik tirinya. Fahmi sepenuhnya sadar Nia pasti terluka. Tapi ia hanya ingin jujur dengan apa yang menjadi kesalahannya dan berharap Nia akan memaafkan karena ia sudah berterus terang. Aku tahu pengakuan ini akan membuat kamu terluka. Tapi semua sudah terlanjur dan aku bukan Tuhan yang dapat memutar waktu untuk mencegah kejadian itu tidak terjadi. Mas harap kamu mau mengerti Nia. Mas mencintai kamu tapi Mas harus bertanggung jawab atas bayi yang dikandung Carla. Jadi, izinkan Mas untuk menikahi Carla. Nih, ucap Fahmi dengan suara dalam. Tampak serba salah apalagi belum ada tanda-tanda dari Nia menunjukkan wajah marahnya. Seakan dunia berhenti berputar Nia tak bisa berkata apa-apa lagi. Tapi dia tetap berusaha tenang karena sikapnya memang selalu tenang. Carla yang duduk di antara Nia dan Fahmi menunduk. Memasang raut wajah bersalah. Diusapnya perut ratanya. Menunjukkan pada Nia kalau ucapan Fahmi itu tidak salah dan ini benar-benar anak dari Fahmi calon kakak iparnya itu. Kapan? Setelah dari tadi terdiam. Akhirnya Nia membuka suara. Melihat wajah kebingungan 2 orang di depannya. Nia memperjelas pertanyaan. Kapan kalian melakukan pengkhianat itu? Itu. Fahmi menelan ludah gugup. Entah kenapa mendapati Nia masih memasang wajah datar. Membuat nyalinya sedikit menciut. Ada aura mendominasi yang dikeluarkan Nia padahal Fahmi tahu Nia bukan perempuan yang galak 2 bulan lalu. Saat kebetulan Mas dan Carla dinas bareng keluar kota dan itu semua bukan kemauan kami. Aku Fahmi. Dia dan Carla memang bekerja di satu perusahaan yang sama. Sedangkan Nia bekerja di salah satu bank swasta. Kenapa bisa kamu mengkhianatiku Mas? Cecar Nia. Mas tidak sadarkan diri nih, sepertinya ada yang menjebak kami berdua di dalam satu ruangan dengan memasukkan obat perangsang. Hingga tanpa sadar kami berdua melakukannya nih. Fahmi menjelaskan sambil berusaha mengingat kejadian di mana ia dan Carla ada di dalam satu ruangan. Hingga ia tanpa bisa mencegah diri untuk tidak menyerang Carla malam itu juga. Nia menatap Fahmi dengan seksama. Kalau aku tidak mengizinkan Mas untuk menikahi Carla, apa yang akan Mas lakukan? Nia. Tanpa sadar Fahmi langsung membentak Nia. Begitu kesadarannya pulih, ia langsung mengusap kasar wajahnya. Maaf bukan maksud Mas membentak kamu barusan. Tapi tolong dukung keputusan Mas untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah Mas lakukan. Nia. Carla hamil jika kami tidak menikah lalu bagaimana dengan anak yang di dalam kandungannya? Tidak memiliki ayah? Apa kamu tega nih? Lalu apa kalian juga tega menyakitiku? Melenyapkan semua impianku cecar Nia.
Fahmi berkata seolah keputusannya untuk bertanggung jawab atas bayi yang dikandung Carla adalah hal yang harus dijadikan kebanggaan oleh Nia. Sebab ia berani berkata jujur dan memutuskan untuk menikahi sang adik tiri. Tanpa sadar, Fahmi sudah menyakiti Nia terlalu dalam hingga timbul kebencian di dalam diri Nia pada sang adik. Meskipun selama ini mereka tidak terlalu akur, tapi dengan kejadian ini membuat mereka akan semakin terpecahkan. Mas tidak pernah mengkhianati kamu, Nia. Bantah Fahmi tidak terima jika dia dituduh berkhianat. Dari awal Mas sudah mengatakan dengan jelas. Apa yang terjadi pada Mas dan Carla itu cuma sebuah kecelakaan yang kami berdua sama-sama tidak kehendaki, tekan Fahmi. Dan Mas berharap aku harus percaya. Bisa saja kan kalian berdua memang melakukannya dengan kesadaran penuh dan suka saling suka di belakangku. Atau kalian memang sengaja ingin mengkhianatiku tapi belum bertemu momennya. Atau kalian memang sudah lama berselingkuh di belakangku. Nia menimpali santai dan tenang. Sama sekali tidak ikut emosi atau terprovokasi atas ucapan Fahmi. Jangan mengatakan seolah aku sangat jahat di sini karena tidak mau mengizinkan kalian berdua menikah. Karena sebenarnya korban yang sesungguhnya di sini adalah aku yang kalian berdua hianati. Lanjut Nia. Jika memang kalian berdua tidak saling menghendaki, biar saja anak itu lahir dan kamu beri dia uang dan perawatannya dan pernikahan kita tetap berjalan. Ujar Nia membuat wajah Carla memerah. Bukan ini yang dia kehendaki. Mana bisa begitu, Nia, bantah Fahmi. Mas, semua sudah dipersiapkan oleh ayahku Mas. Hampir 90% dan dengan entengnya Mas membatalkan semua itu. Di mana letak otakmu Mas? Cecar Nia mulai kesal. Tidak sakit hati, bohong sekali kalau dia mengatakan hatinya baik-baik saja. Nia mencintai Fahmi, 4 tahun menjalin hubungan serius hingga memutuskan untuk menikah, tapi kini lihat apa yang terjadi. Hubungan yang sudah lama terjadi dan perlakuan manis Fahmi selama ini, bahkan hubungan mereka tanpa pertengkaran sekalipun. Tapi kini Fahmi tiba-tiba menjelaskan kalau dia menghamili calon adik iparnya sendiri. Mbak Nia, diam kau. Nia langsung membentak memotong perkataan Carla yang ingin bersuara. Membuat Carla langsung mengatupkan kembali. Nia, jangan membentak Carla, dia lagi hamil. Kalau Carla terkejut bagaimana? Ada bayi Mas dalam perutnya. Melihat Carla yang terkena marah Nia, Fahmi langsung membelanya. Prok, prok, prok. 3 kali bunyi tepuk tangan yang dikeluarkan Nia sambil menatap Carla sinis karena sudah bisa menguasai Fahmi. Besar sekali kekuatanmu Carla. Hingga calon suamiku bisa membatalkan semuanya. Bukan begitu Nia. Mas hanya minta kesediaan kamu memaafkan Mas dan Carla, ucap Fahmi. Mas, tolong jangan terlalu keras pada Mbak Nia, mau bagaimanapun aku yang bersalah di sini. Aku adik yang tidak tahu diri Mas. Aku bersalah. Carla menimpali perkataan Fahmi dengan raut wajah setengah menangis. Jelas tengah menarik simpati Fahmi agar semakin berpihak padanya. Bagus jika kau sadar diri, ujar Nia mulai ketus. Lah, Fahmi memanggil pelan. Membuat perempuan yang tengah hamil itu menatap Fahmi. Mas lelaki lah. Mas yang bersalah di sini, ucap Fahmi. Carla menggelengkan kepala sambil terisak pelan. Andai aku bisa menahan diri saat itu, pasti kejadiannya gak akan berakhir seperti ini. Maafkan aku Mbak. Mas, aku benar-benar menyesali, sak Carla. Nia semakin muak melihat adegan demi adegan di hadapannya ini. Seolah-olah Carla sedang menertawakan dirinya. Nia terus menatap datar Fahmi dan Carla yang menyajikan drama di depannya. Pagi yang Nia harapkan akan mengawali hari ini dengan indah, nyatanya pupus dan malah berakhir penuh emosi oleh kabar ini. Apa kamu tega melihat anak itu lahir tanpa ayah Nia? Dia keponakanmu juga. Tolong berpikir jernih nih. Carla butuh suami untuk mengakui anaknya.
Lalu bagaimana dengan persiapan yang sudah ayahku siapkan, Mas? Tanya Nia lagi. Biarkan itu menjadi pesta pernikahan Mas dan Carla. Pinta Fahmi membuat Nia tak bisa berkata apa-apa lagi. Maafkan Carla. Nia dia juga tak menginginkan ini terjadi, tapi dia juga tak bisa menghindar lagi, ujar sang mama tiri seraya memeluk tubuh Nia yang terlihat kaku. Setelah pertemuan di kafe, Nia langsung memilih pulang. Rupanya sang mama sudah tahu kejadiannya. Mungkin Carla sudah bercerita duluan pada mamanya itu sebelum mereka bertemu bertiga. Mereka sama-sama mabuk saat itu. Mama juga gak tahu kenapa mereka bisa berbuat demikian. Mama juga kecewa pada Carla. Tapi mau bagaimana lagi, nak, tidak mungkin anak itu lahir tanpa ayah, bukan? Dia juga keponakan kamu nih. Jelas Mama Dina mencoba mengoyakkan hati Nia. Benak Nia masih tak percaya ini terjadi. Padahal hanya dengan hitungan hari. Bahkan undangan pun sudah ada sebagian yang disebarkan untuk keluarga jauh, tapi kini pernikahan itu akan menjadi pernikahan adik tirinya. Bukankah ini gila? Bagaimana bisa Fahmi mengkhianatinya sampai sedalam ini? Dia yang selama ini mendengar keluh kesah Nia. Kadang mereka berpelukan untuk mengusir rindu di akhir pekan. Maklum saja mereka sama-sama sibuk dengan kegiatan masing-masing dan kini berakhir dengan menjadi ipar. Bagaimana bisa dia menghamili adik tirinya? Bagaimana bisa, kurang apa? Nia, maafin Carla ya, nak, ujar Mama Dina di sela tangisnya. Nia tak menjawab, pikirannya benar-benar blank. Sekalipun sang mama tiri terus berbicara menguatkan dirinya. Nia hanya bergeming kaku dengan air mata yang terus-terusan mengalir. Dibiarkannya perempuan yang sudah menemani papanya selama 10 tahun ini. Terus terisak di bahunya walau dadanya sudah sangat sesak menahan segalanya hingga akhirnya Nia ambruk. Nia, tanda seru, titik. Kamu sudah sadar, nak? Ujar Pak Bahtiar, ayah Nia yang terlihat khawatir. Dia baru mengetahui tentang Carla, sang anak tirinya. Mbak, stop, aku mau istirahat dulu, silahkan kalian keluar, aku lelah. Pinta Nia. Ayo ma, biarkan Nia istirahat dulu, ajak Pak Bahtiar keluar. Carla, kamu juga harus istirahat, nak. Ingat bayi dalam kandunganmu, jangan sampai lelah. Ujar sang mama membuat hati Nia bertambah perih. Carla berjalan keluar kamar Nia lalu menutup pintu kamar sang kakak. Argegege, brengsek kamu Fahmi. Pekik Nia kesal. Nia sudah mencoba sekuat mungkin menahan sesak di dadanya. Tapi bagaimanapun juga dia seorang perempuan yang memiliki perasaan halus, dia tidak mampu menahan sesak ini sendirian, tapi siapa teman berbaginya. Pagi ini suasana hening di meja makan. Nia sudah bersiap dengan setelan kerjanya. Sarapan dulu Nia, ujar sang ayah. Aku tidak lapar ya. Aku duluan. Pamit Nia melirik ke arah Carla dengan wajah sinis membuat Carla menundukkan kepalanya. Sabar ya nak, mbakmu masih marah tapi mama yakin lama-lama dia akan menerima kenyataan ini. Ucap sang mama sambil menggenggam tangan Carla dan diangguki Carla pelan. Sebenarnya ayah kecewa padamu Carla, tapi mau bagaimana lagi, tak ada yang bisa dirubah. Minta keluarga Fahmi untuk segera menyelesaikan masalah ini secepatnya, ujar Pak Bahtiar yang terlihat kesal. Iya Pak, Mas Fahmi juga akan menemui ayah dan mama sore ini. Jawab Carla. Ayah berangkat dulu ma, ujar Pak Bahtiar ikut pamit. Pak Bahtiar bekerja di salah satu perusahaan ternama sebagai staf biasa dengan gaji yang tidak begitu besar. Tapi cukuplah untuk menghidupi keluarga kecilnya. Apalagi Nia juga sudah bekerja di salah satu bank swasta dan Carla juga bekerja di perusahaan yang sama dengan Fahmi.